Assalamualaikum Bu Ina, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Terus bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Ina. Hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik Bu ya. Adapun tujuan supervisi akademik kali ini yaitu untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan kemampuan mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan ini kita akan melalui ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap observasi dan pasca observasi. Nah, kegiatan pra-observasi kali ini bertujuan sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran pada siswa. Namun sebelumnya saya nanti juga akan melihat Ibu dalam kegiatan di kelas. Nah, Bu Rina, ada beberapa pertanyaan sebelum kita lakukan observasi di rangka awal pertama ini. Kira-kira tujuan dari pembelajaran Ibu kali ini apa? Baik Bu Rosi, sesuai modul yang saya buat, tujuan pembelajaran itu yang pertama, setelah belajar nanti setelah menonton video, kita berharap siswa ini mampu menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyu, Al-Mumit, Al-Bahis, dan Al-Qayyum. Yang kedua, siswa mampu nanti meyakini dan menerapkan nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Asmaul Husna. Jadi yang saya tangkap Ibu akan mempunyai 2 tujuan ya Bu dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama itu anaknya aktif ya pertama Bu ya dalam pembelajaran. Yang kedua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu. Nah, kira-kira dari tujuan tadi area pengembangan seperti apa yang akan Ibu harapkan? Area yang saya harapkan nanti saya berharap siswa itu aktif dalam belajar, dalam proses pembelajaran, kemudian dia juga bisa mampu menerapkan nilai-nilai terpuji dari Asmaul Husna yang telah dipelajari. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya? Iya. Nah sekarang kira-kira nih Bu, strategi yang bagaimana yang Ibu gunakan sesuai dengan pembelajaran? Kalau saya Ibu tahu materinya apa ya Bu tadi? Saya tentang Asmaul Husna. Strategi apa yang akan Ibu berikan? Strategi yang saya gunakan di sini adalah cooperative learning, di mana siswa nanti saya berikan dengan metode menggunakan make and match, di mana kita menggunakan kartu. Salah satunya ada berisi pertanyaan, kemudian ada jawaban. Nanti setiap siswa akan mendapatkan 1 buah kartu. Dari kartu tersebut dia nanti akan mencari pasangan. Misalnya dia mendapatkan kartu soal, dia harus mencari jawaban dari kartunya tersebut. Bagus sekali Bu ya, menarik nih Bu ya. Jadi anak sepertinya belum pernah melakukan ini, jadi dia lebih tertarik dengan ayat-ayat. Dia ada apa dengan cinta apa tadi? Asmaul Husna tadi ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, metodenya bagaimana Bu? Jadi kalau metodenya ya, yang pertama kita siapkan dulu kartunya tadi, kemudian kita bagi anak ini menjadi 2 kelompok. Nah, kemudian 1 kelompok ini kita bagikan dengan kartu yang berisi ada yang berisi soal, nanti warnanya berbeda. Kemudian 1 kelompok lagi kita kasih dengan berisi jawaban. Nanti dia akan secara dengan waktu yang kita sediakan berpatu dalam mencari pasangan dari kartu tersebut. jadi berlomba dalam kelompok kecil ya. Nah kira-kira nih kapan akan Ibu laksanakan kegiatan ini? Insya Allah minggu depan saya akan melaksanakannya pada jam pertama di kelas 5B. Oh 5B ya Bu ya. Baik Ibu, demikian saya rasa ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rancang nih di awal berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan Ibu capai. Siswanya juga aktif seperti yang Ibu harapkan. Nah saya nanti juga kembali akan menemui Ibu setelah mengadakan observasi ya Bu ya. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum.
surah Al-Ma'un. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan pembelajarannya yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Nah, sebelumnya kita sama-sama dulu membaca surah Al-Ma'un.
Walaupun dengan teknologi secanggih saat ini, semua makhluk di muka bumi Allah yang menciptakan dan yang mengarahkan bahwa manusia sebagai pemilik dalam arti memelihara nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menjadikan selanjutnya kita akan mengenal sifat Allah Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mu'min, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 54 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Itu tadi, apa itu artinya Asmaul Husna? Silakan dengan siapa yang bisa jawab? Ayo, Siva. Nama
Assalamualaikum Bu Rina, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik. Bu Rosi bagaimana? Alhamdulillah sama Bu, alhamdulillah baik keadaan semuanya ya. Baik Ibu Rina, Ya. kali ini saya akan melakukan pra observasi setelah saya tadi melihat Ibu di dalam kelas. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rina terkait dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani observasi di kelas ketika saya berada di dalam kelas? Ya kalau perasaannya Bu ya tentu ada groginya, terutama kita dalam suatu penilaian pasti ada groginya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan insya Allah bisa diatasi rasa grogi dan insya Allah berjalan juga dengan lancar. Jadi awalnya grogi semakin Ya rasa grogi biasa itu ya, Bu, bisa ya? hilang juga Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi dah hilang rasa ketegangan dan groginya tadi. Nah, baik Ibu Rina, alhamdulillah tadi pembelajaran yang dilakukan itu berjalan dengan baik. Lalu apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas sesuai dengan area pengembangan yang sudah kita bicarakan di pra observasi kemarin? Saya rasa apa yang saya lakukan tadi dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rancang dalam modul. Mungkin ada sedikit kekurangan, mungkin ada ya Bu ya. Iya. Ada kendala-kendala juga akan ada terlihat. Itu nanti mungkin itu akan juga Ibu sampaikan sama saya gitu. Baik. Lalu bagaimana nih Ibu menilai pembelajarannya sendiri yang telah Ibu lakukan? Karena saya sudah juga melihat tadi Bu ya. Penilaian Ibu sendiri dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira seperti Kalau apa? saya lihat tadi kalau pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik dan anak-anak pun sudah mulai aktif dalam pembelajarannya. Mungkin ada hambatan dan kendala yang ada timbul yang muncul dalam pembelajaran tadi. Kira-kira apa nih Bu kekurangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau kekurangannya saya rasa tadi itu masih ada beberapa orang anak yang mungkin belum terbiasa dengan metode yang saya gunakan. Ini nih merupakan metode yang baru, di mana dia masih bingung dengan kartu yang dia pegang untuk mencari apa, digunakan untuk apa, dia masih ragu. Sehingga anak-anak ini juga menghabiskan waktu saya sedikit, termakan juga waktu dalam melaksanakan pembelajaran dan ada anak yang sudah mengerti, dia cepat. Namun ada beberapa orang anak aja yang belum terbiasa mungkin yang dengan metode yang sekarang. Nah, baik Ibu Ina, saya kemukakan ya apa yang saya nilai terhadap yang Ibu lakukan, saya observasi. Tadi saya lihat Ibu sudah menyampaikan materi dengan baik, sudah menampilkan videonya, sudah mengarahkan cara menggunakan kartu tadi. Namun itu tadi yang dikatakan masih ada beberapa murid yang belum paham dengan apa yang Ibu sampaikan dan dengan cara permainan apanya tadi ya Bu ya, karena masih baru. Nah, bagaimana pendapat Ibu cara mengatasi ini bagi anak yang tidak aktif tadi? Tadi saya juga untuk mengatasinya saya datang ke tempat dia untuk memberi bimbingan secara langsung agar dia lebih mudah memahami. Mungkin dia secara tidak bisa dengan secara bersama-sama kita sampaikan. Jadi saya langsung terjun ke tempat dia sendiri memberi bimbingan secara pribadi kepada mereka yang belum paham. Mungkin bukan belum paham tapi mungkin masih kurang paham gitu. Belum terbiasa ya Bu ya, karena metode yang Ibu berikan ini masih baru ya Bu kata Ibu tadi ya. Nah, baik, itu ide yang bagus sebagai kita guru pendekatan tadi Bu ya. Nah, kapan mendukung apa yang Ibu sampaikan terhadap apa kesulitan yang dihadapi oleh murid. Nah, kapan akan Ibu lakukan untuk tahap selanjutnya sesuai dengan metode yang akan Ibu lakukan ini? Kalau metode ini kalau saya lihat ini akan banyak digunakan juga karena metode make and match ini bisa digunakan setiap materi. Jadi mungkin dalam setiap materi ada saya selipkan juga metode-metode bervariasi. Salah satunya ya make and match ini akan saya coba setiap materi-materi ini saya gunakan supaya siswa-siswa ini, anak-anak ini terbiasa dengan metode supaya bisa menggali pemahamannya yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Rina ya. Setelah sudah mau melakukan yang terbaik untuk siswanya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di pasca observasi ini. Mudah-mudahan nih rencana Ibu ke depannya untuk menerapkan
metode MedMed ini untuk materi-materi selanjutnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Iya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.